Agenda Timur Kapadze di Jakarta curi perhatian. Sekjen PSSI umumkan pelatih baru skuad Garuda pekan depan. Pelatih Mali ketagihan makanan khas Indonesia. PSSI pasrah tanggapi sanksi Tom Hai dan Sen Patinama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space, dan Garuda Space mengabarkan ke kita salah satunya adalah pelatih Mali ketagihan makanan Indonesia ya. Yang kedua, PSSI pasrah dengan sanksi yang diberikan ke Tom Hai dan Sen Patinama. Yang ketiga, agenda Timur Kapadze di Jakarta. Dan yang terakhir, Sekjen PSSI umumkan pelatih baru di pekan depan. Coba kita saksikan bersama ya. Di tengah tensi tinggi uji coba Timnas Indonesia U22 versus Mali U22, Mali bukan cuma pulang bawa pengalaman laga, tapi juga kenangan manis kuliner lokal yang membuktikan perjalanan jauh tak hanya soal skor, tapi juga rasa yang tertinggal. Seperti mana diketahui, pertandingan antara Timnas Indonesia U22 dan Mali U22 di Stadion Pakansari Bogor kemarin berakhir imbang 2-2, namun meninggalkan kesan mendalam bagi pelatih Mali, Diawara. Ia tidak hanya menyoroti aspek teknis laga, tetapi juga sangat mengapresiasi sambutan hangat masyarakat Indonesia. Pengalaman berada di Indonesia memberi momen positif bagi seluruh pemain dan staf Mali U22, membuat jarak antara kedua negara terasa lebih dekat. Diawara menyebut bahwa meski perjalanan panjang dari Mali melelahkan, semangat para pemain muda tetap tinggi dan pengalaman ini sangat berharga bagi perkembangan mereka. Ia menilai hubungan kedua negara semakin erat berkat interaksi budaya dan nilai spiritual, termasuk pengalaman religius yang mereka rasakan selama di Indonesia. Diawara juga mengaku jatuh cinta dengan beberapa makanan lokal. Tentu saja, terutama saya suka makan nasi goreng, tetapi kami Muslim. Pagi ini kami pergi ke masjid, kami bermain dengan orang Indonesia, ini sangat penting, kata Diawara. Ia menambahkan bahwa kunjungan ini membuat timnya merasa seperti di rumah sendiri dan hubungan hangat tersebut menjadi simbol persahabatan yang lebih luas, tidak hanya sebatas pertandingan. Pertandingan ketat melawan Garuda Muda pun dianggap sebagai pelajaran penting, membantu pemain Mali belajar banyak dari intensitas permainan cepat dan mempersiapkan mereka untuk agenda kompetisi berikutnya. Berita kurang menyenangkan datang untuk PSSI yang harus menghadapi kenyataan pahit. Dua pilar senior, Tom Hai dan Sen Patinama, kini dipastikan bakal menghadapi sanksi disiplin dari AFC atau FIFA. Seperti mana diketahui, FIFA baru-baru ini menjatuhkan hukuman kepada Tom Hai dan Sen Patinama. Larangan bermain 4 laga bersama Timnas Indonesia plus denda sekitar 103 juta rupiah. Sanksi ini muncul akibat insiden akhir laga Indonesia kontra Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika keduanya memprotes keputusan wasit hingga diganjar kartu merah. PSSI sempat mencoba mengajukan banding untuk meringankan hukuman, tapi opsi itu ditolak karena FIFA menegaskan keputusan bersifat final. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan, kaitannya dengan soal sanksi dari Komdis FIFA itu sudah mengikat dan final. Ia menambahkan bahwa PSSI sudah berkomunikasi terkait sanksi tersebut dan pihaknya akan menjalani keputusan itu apa adanya. Tak hanya pemain, PSSI juga menerima denda sekitar 1 miliar akibat tindakan tak sportif supporter yang melempar benda ke lapangan di laga yang sama. Hukuman untuk Timnas Indonesia bahkan berpotensi bertambah karena Sumarji sendiri ikut protes kepemimpinan wasit dan masuk dalam pantauan FIFA. Ia menyebut akan menunggu sidang yang dijadwalkan untuk menentukan nasibnya lebih lanjut. Situasi ini menegaskan bahwa konsekuensi dari insiden di lapangan bisa berdampak luas, tidak hanya bagi pemain, tetapi juga federasi, dan menuntut kesabaran serta kepatuhan terhadap aturan internasional. Fokus publik ini tertuju pada calon arsitek baru Timnas Timur Kapadze. Pelatih asal Uzbekistan ini sudah tiba di Indonesia, dan setiap gerak-geriknya di Jakarta sukses mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air. Seperti mana diketahui, perburuan nahkoda baru Timnas Indonesia mulai memasuki babak penting. Kandidat terkuat, Timur Kapadze, dilaporkan bakal mendarat di Jakarta pekan ini. Kabar itu datang dari pengamat sepak bola Effendi Ghazali yang dikenal dekat dengan pelatih asal Uzbekistan tersebut. Meskipun kedatangannya disebut awalnya untuk liburan, kunjungan ini ternyata menyimpan misi pribadi yang membuatnya lebih dari sekedar pelesiran.
Melalui akun Instagram, Effendi menegaskan bahwa kedatangan Kapadze murni untuk berlibur dan menikmati spot populer, sekaligus meluruskan beberapa spekulasi media. Insya Allah dia datang. Ini poin-poin supaya tidak salah kutip, tidak salah interpretasi. Tulis Effendi Ghazali di akun @effendighazaliofficial. Ia menambahkan bahwa dirinya bukan satu-satunya penghubung karena beberapa pihak di Indonesia juga sudah menjalin komunikasi dengan sang pelatih, termasuk diskusi sebelumnya dengan pejabat federasi dan teman-teman dekat Kapadze. Di balik agenda liburan, Kapadze punya keinginan pribadi, salat di Masjid Istiqlal dan makan siang santai dengan teman-temannya. Menurut Ghazali, sejauh ini belum ada agenda resmi dengan PSSI. Fokus utama Kapadze adalah merasakan Indonesia apa adanya. Kedatangan ini difasilitasi oleh Persahabatan Indonesia-Uzbekistan dan EG Resorts yang berharap kunjungan ini bisa mendorong sepak bola Indonesia setara dengan Jepang dan Uzbekistan di Piala Dunia. Meski berlabel liburan, kehadiran Kapadze di Jakarta menjadi sinyal kuat bahwa proses negosiasi untuk posisi pelatih timnas mungkin akan segera memasuki tahap lebih serius, mengingat ia sudah diakui sebagai calon utama oleh internal PSSI dan termasuk yang diusulkan Ketua BTN, Sumarji. Drama kursi pelatih timnas Indonesia akhirnya mencapai titik terang. Setelah rumor dan spekulasi panjang, PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi siap mengumumkan pelatih baru Garuda minggu depan. Seperti mana diketahui, proses pencarian pelatih anyar timnas Indonesia semakin panas dengan 5 kandidat yang tengah diseleksi oleh tim khusus PSSI. Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa seleksi ini berjalan dinamis. Bak pesta masak di dapur besar, beberapa bahan sudah ada, tapi siapa yang jadi bintang utama masih harus ditentukan. Yunus berharap pengumuman pelatih baru bisa dilakukan secepat mungkin, kemungkinan mulai pekan depan. Ia menekankan bahwa nama-nama kandidat belum bisa dibuka ke publik karena proses komunikasi dan finalisasi masih berjalan, serta diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sekjen menambahkan membangun komunikasi dengan calon pelatih bukan perkara cepat, sehingga PSSI berusaha mengejar waktu tanpa tekanan tertentu agar pelatih baru bisa segera bergabung dengan Garuda. Meski resmi masih tertutup, media asing sempat menyebut beberapa kandidat yang masuk radar PSSI, Timur Kapadze, Jesus Casas, dan Heimir Hallgrímsson. Kapadze dikenal di Asia sebagai mantan asisten pelatih timnas Uzbekistan, sementara Casas terakhir melatih timnas Irak. Hallgrímsson, yang kini menukangi timnas Irlandia, punya kans lebih kecil karena timnya masih berpeluang ke Piala Dunia 2026. Yunus Nusi menegaskan bahwa tujuan utama PSSI adalah memastikan pelatih baru tidak hanya cepat diumumkan, tetapi juga tepat bagi perkembangan timnas Indonesia agar Garuda bisa kembali terbang tinggi di kancah internasional. Dengan proses yang penuh strategi ini, penggemar sepak bola pun menunggu momen pengumuman seperti menanti bintang jatuh di langit malam, penuh harap dan antusias. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.